Hai semua, apa kabar? Sudah siap belajar? Sudah siap menerima materi? Oke, disiapkan diri ya. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan belajar berkenalan dengan Microsoft Access. Kita akan mengeksplorasi apa yang ada di Microsoft Access ya. Seperti yang kita tahu bahwa Microsoft Access adalah salah satu DBMS yang bisa kita gunakan untuk mengelola database. Oke, kita akan mulai eksplorasinya. Kita coba lihat desktop yang saya miliki. Oke, pada dasarnya aplikasi ada di apps ya, di start menu-nya kalau di Windows ya. Kalian bisa menemukan akses di start menu ataupun mungkin di shortcut di desktop kalian. Kalau misalkan di desktop kalian ada akses, silahkan klik search ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, kalian bisa mencarinya di start menu, diklik ya. Kemudian kalian bisa cari di all apps ya. Kalau di Windows yang versi lama mungkin ada di buka semua apps ini ya. Kemudian kalian akan mencari aksesnya. Nah, di sini mungkin ada perbedaan pengelompokan aplikasinya ya. Kalau di Windows yang saya miliki, untuk aksesnya itu dia sudah terpisah dari Microsoft Office. Jadi kalian bisa menemukan akses itu di A ya di awal. Tapi mungkin versi lain kalian harus mencari akses ini di kelompok M Microsoft gitu ya. Microsoft Office satu sekumpulan kemudian kalian buka gitu ya, sekumpulan. Cuman di sini tidak ada di situ, sudah dikeluarkan di sini ya. Jadi kita bisa klik ini. Kalau misalkan kalian tidak menemukan di sini, kalian bisa klik search ya. Dan kemudian kalian ketikkan aksesnya. Akses. Nah, ya, udah ya. Oke, kalian bisa klik ini untuk membukanya. Oke, kita tunggu. Nah, halaman awal yang tampil adalah halaman untuk file yang baru atau mungkin recent app. Kalau di sini sudah pernah membuat ya. Kalau di sini belum pernah buat satu database pun berarti mungkin hanya ada ini ya. Nah, tampilannya mungkin akan berbeda di beberapa versi, tapi intinya di atas ini adalah template yang bisa kita gunakan untuk membuat database-nya. Kalau versi 2013 mungkin akan terlihat lebih besar di bawah sini ya. Oke. Ini adalah daftar database yang sudah pernah kita buat. Kemudian ada juga di sini template-template database yang bisa kita gunakan mulai dari yang blank space sampai mungkin yang banyak sekali ya. Nah, kita coba dengan blank database saja ya. Oke. Pertama kali yang akan diminta adalah nama. Kalian diminta memberikan nama di database-nya. Nah, silahkan nanti kalian buat namanya. Silahkan database pertama ya. Kalian bisa membuat nama yang berbeda. Kemudian silahkan atur database-nya ini mau disimpan di folder yang mana ya. Kalau secara default akan disimpan di sini. Tapi kalau misalkan kalian menginginkan tempat penyimpanan yang lain, kalian bisa buka di sini, klik ya, browse, kemudian kalian tentukan tempat penyimpanannya. Silahkan ingat-ingat tempat kalian menyimpan ini ya. Setelah itu kalian bisa klik create. Nah, ini halaman pertama yang ada. Di sini otomatis akan dibuatkan satu tabel, tapi ini belum benar-benar terbuat. Ini hanya akan terbuat ketika kalian simpan. Ketika kalian tidak menyimpan ini tabel ini tidak akan terbuat, ya. Oke, seperti biasa ya tampilan untuk Microsoft Office di atas ada ribbon-nya di sini ya. Kemudian ada menu-menunya yang sudah dikelompokkan di setiap fungsi nanti akan ada menu tambahan, ya. Oke, ini masih kosong ya, database masih kosong, belum ada apapun. Oke, misalkan kita coba buka database yang sudah ada isinya, kita lihat ada objek apa saja yang ada di sana kira-kira ya. Oke, kita mau buka, misalkan di sini saya mau buka ini example 2013 ya. Kita tinggal klik. Oke. Nah, di sini misalkan sudah ada tabel-tabelnya. Objek-objek yang ada dalam ini bisa akan dikelompokkan. Tabel dengan tabel, form dengan form, misalkan report dengan report gitu ya.
Tabel sini adalah tempat kita menyimpan data, ada strukturnya, baris dan kolom, di mana baris itu menyimpan datanya, kemudian kolom itu untuk atributnya, ya. Seperti ini misalkan. Ini adalah student, terdiri dari kolom apa nih? Student number, surname, dan seterusnya sampai yang terakhir ada photograph, ya. Di sini ada navigasinya, ya. Kemudian ada juga form di sini. Nanti mungkin akan kita belajar istilah singkat. Ini ada juga report. Yang akan kita bahas selanjutnya, ya. Ini kita tutup dulu. Hari ini kita akan bahas tentang tabelnya, ya. Oke, di sini table terlihat ya di atas bagian atas ini ada kolom-kolomnya yang menyimpan atribut, ya. Kemudian setiap baris ini adalah datanya. Ini satu record dan seterusnya. Ya. Ini ada scroll bar-nya yang baik yang vertikal, ya, untuk melihat semua baris. Kemudian ada juga scroll bar yang horizontal untuk melihat atributnya. Oke. Kemudian kita pindah ke atas, ya. Kalau kita lihat di bagian bawah sini ada penanda untuk recordnya. Kita berada di record keberapa? Misalnya sekarang kita berada di record yang ini, ya. Nah, ini berarti kita ada di record yang pertama. Coba kita lihat di sini indikatornya. Nomor recordnya adalah 1. Jadi kalau kalian ragu, misalkan kalian berada di tengah-tengah record ya. Ini record keberapa ya? Kalian bisa lihat di bawah sini ada angkanya 36. Berarti sekarang kalian berada di record ke-36. Nah, kemudian di paling bawahnya ada off. Belakangnya ada off 390. Berarti ini artinya kita mempunyai 390 record, 390 data, ya. Kemudian untuk berpindah antar record kita bisa menggunakan scroll mouse, ya, atau dengan tombol panah atas dan ke bawah nih, panah ke bawah untuk pindah ke record bawahnya selanjutnya, ya. Kemudian panah ke atas ini untuk berpindah ke record sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan tombol panah ke kanan dan ke kiri untuk berpindah antar atributnya. Ini kanan, 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 panah kanan, ini panah kiri. Ya. Nah, kemudian sama juga seperti ini, ya, panah kanan, panah kiri. Kita bisa pindah ke record sebelumnya. Kemudian di sini ada juga nih, ya, yang panah seperti ini ada untuk berpindah ke first record atau record yang pertama. Ini. Atau kita mau pindah ke record yang paling bawah, paling terakhir, ya. Kita bisa klik ini. Nah, ini kita bisa gunakan tombol juga, ada home untuk berpindah ke atribut yang paling pertama di record tersebut, kemudian ada N untuk berpindah ke atribut yang terakhir di record tersebut. Atau kita bisa menggunakan tombol page up untuk berpindah ke record yang pertama, ya, dan page down untuk berpindah ke record yang terakhir, ya. Kemudian kalau kita scroll, ya, tadi kan dari atas, kemudian kita berpindah ke paling bawah sekali. Di sini kita bisa menemukan satu record yang ditandai bintang seperti ini. Ini adalah satu baris di mana kita bisa menambahkan record yang baru, data yang baru, ya. Jadi kita bisa mengetikkan di sini sesuai dengan data yang seharusnya. Kemudian kita isikan semua baris yang seharusnya diisi. Kemudian kalian bisa berpindah, ya, ke baris selanjutnya atau klik enter untuk mengeksekusi baris yang kita isikan ini. Kalau nggak jadi kita bisa pencet escape ini, ya. Kemudian ada cara lain juga untuk menambahkan data baru. Kita klik ini, ya. Misalkan kita berada di suatu record gitu, ya, record kesekian, kemudian kita mau menambahkan data baru, kita bisa klik yang ini. Paling bawah, ya, ada new blank record. Nah, kita akan otomatis dipindahkan ke record paling bawah yang kosong untuk kita bisa menambahkan data, ya. Oke. Kemudian di sini kalau misalkan kita hanya, nah, ya, di sini ada menu-menunya, ya, di navigation pane-nya kita bisa buka lagi menu, ada navigate kategori dan seterusnya. Kita bisa mengelompokkan objek-objeknya mau berdasarkan apa saja, ya, silahkan coba. Kalau kita mau filter objeknya berdasarkan tabel saja, misalkan tabelnya banyak sekali, ya, sehingga tidak terlihat, kita bisa menampilkan objek sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita mau menampilkan tabel saja, kita klik ini.
Kalau kita mau menampilkan query saja, misalkan nanti ada objek query, kita bisa klik yang. Nah, ini kebetulan nggak ada ya, jadi belum ada isinya. Kalau misalkan kita menampilkan semua objek ya, kita pilih yang all access object seperti ini. Oke, kemudian ini sudah ada tabelnya ya. Nah, misalkan kita kembali lagi ke file yang tadi masih kosong yang sudah pernah kita buat ya, ke database pertama. Misalkan nanti kita akan membuat implementasi dari database yang menggambarkan seperti ini. Belum ada ya. Misalkan seperti ini, kita punya studi kasus bahwa di suatu perguruan tinggi ada dosen. Dosen ini mengajar mata kuliah di suatu kelas ya. Dia mengajar kelas. Kalau misalnya saya gambarkan seperti ini. Gambar di whiteboard. Misalkan ada dosennya. Ini ada dosen ya. Ini dosen. Dosen itu mengajar nantinya mata kuliah ya. Mata kuliah di suatu kelas. Kelas ini terdiri dari banyak mahasiswa. Jadi hubungan saya ulang ya. Jadi hubungannya adalah mengajar. Dosen ini mengajar mata kuliah di banyak kelas. Mata kuliah dipelajari oleh banyak kelas dan juga diajar oleh banyak dosen. Ya, kelas juga diajar oleh banyak dosen dan juga mempelajari banyak mata kuliah. Nah, kelas ini adalah terdiri dari banyak mahasiswa. Ya, kelas ini terdiri dari banyak mahasiswa. Nah, seperti ini, kumpulan mahasiswa. Kurang lebih kita membuat tabel seperti ini. Bisa dipahami? Nah, saya ulangi ya. Jadi misalkan di suatu perguruan tinggi ada dosen. Dosen itu mengajar banyak mata kuliah di banyak kelas. Ya. Kemudian mata kuliah dipelajari di banyak kelas yang diajar oleh banyak dosen. Ya. Kelas juga suatu kelas mempelajari banyak mata kuliah yang diajar oleh bisa jadi banyak dosen. Ya. Nah, kelas ini adalah kumpulan dari banyak mahasiswa. Ya. Jadi satu kelas itu akan mempelajari mata kuliah yang sama. Mahasiswa dalam satu kelas akan pelajari mata kuliah yang sama dan diajar oleh dosen yang sama. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi sini. Oke. Kita buka lagi database yang pertama kita buat. Kita akan buat tabel di sana ya. Klik. Oke. Kita enable content. Ya. Oke, kita mau buat apa tadi ya? Kita mau buat tabel. Oke, create. Kita klik create. Kemudian kita klik table di sini ya. Nah, akan ada otomatis satu tabel yang terbuat ya. Tapi kenapa seperti ini ya? Nah, sebenarnya ada beberapa tampilan yang kita bisa gunakan ya. Jangan lupa simpan dulu tabelnya ya. Simpan dulu, kita misalkan mau buat tabel dosen. Oke, kita bisa menampilkan desain dari tabel ini dalam beberapa tampilan. Misalkan seperti ini adalah data sheet view. Kalau kita klik yang ini, kita akan berpindah ke design view. Jadi seperti ini tampilannya ya. Di sini kita bisa mengatur field apa saja, atribut apa saja yang ada di tabel tersebut, tipe datanya dan referensi lainnya. Misalkan dosen itu dia punya kode dosen, ya, kode dosen. Kemudian tipe datanya, misalkan saya buat sebagai short text, ya. Dan di sini tipe data yang ada seperti ini ya, tidak selengkap yang sudah pernah kita pelajari. Kemudian kita juga bisa menambahkan nama dosen, dan kita bisa juga menambahkan jenis kelamin, misalkan seperti ini ya. Nah, oke, misalkan jenis kelamin kita mau isikan hanya LP gitu, satu karakter, kita bisa mengubah panjang karakternya di sini. Field size-nya kita ubah jadi 1. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini kita juga bisa memberikan nilai default dengan menambahkan nilai default. Misalkan kalau tidak diisikan dia akan menambahkan jenis kelamin laki-laki misalkan ya. Kemudian ada validation text-nya, kita juga bisa menambahkan semacam pesan gitu ya.
kalau misalkan ada yang tidak sesuai gitu ya. Kemudian kita bisa ngeset, kita sudah mempelajari kan ya bahwa suatu atribut kita bisa set nol atau tidak nol gitu ya, diperlukan atau tidak, dia harus diisi atau tidak. Nah, di sini kita bisa mengaturnya di property required. Kalau no berarti tidak harus diisikan, kalau yes berarti harus diisikan, ya. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas untuk pertemuan ini untuk propertinya ya. Oke, kita simpan untuk dosennya. Kemudian kita buat lagi tabel yang lain. Kita ulangi lagi cara seperti tadi, atau bisa kita gunakan cara seperti ini. Makanya ini ID-nya kita ubah ya. Kita ubah, kita bisa double klik di sini, kemudian kita akan membuat tabel mahasiswa. Berarti di sini kita ubah jadi atribut pertama adalah name, ya. Kemudian atribut selanjutnya kita pilih jenis datanya, tipe datanya, misalnya short text kita berikan untuk nama, ya, nama mahasiswa. Kemudian kita pilih juga misalkan untuk jenis kelamin gitu ya, kita set juga short text, kemudian di sini jenis kelamin, ya. Oke, enter. Nah, sama ya, kalau kita lihat di desain view-nya jadi seperti ini. Jangan lupa diberikan nama ya. Nah, seperti ini. Kita bisa mengubah ya. Tadi kan kebetulan pada saat kita membuat atribut yang pertama itu kebetulan sebagai primary key. Nah, primary key itu tadi kita tambahkan di atas ya. Nah, di atas itu tabel otomatis bisa sebagai primary key. Jadi kalau ada tanda kunci ini dia menandakan dia primary key. Kita bisa menghapus primary key dengan klik yang ini. Nah, nanti nggak ada tanda kuncinya, berarti dia bukan primary key ya. Kalau misalnya kita mau mengset dia sebagai primary key, kita bisa klik ini, kemudian kita klik lagi yang tombol primary key. Nah, seperti ini ya. Oke, gampang ya. Jangan lupa disimpan. Kemudian kita buat lagi tabel yang lain. Ada mata kuliah tadi ya. Sebagai mata kuliah. Misalkan kita punya atribut kode matkul dan juga nama matkul. Kode matkulnya kita set sebagai short text, nama matkul juga short text. Oke, ini saya sesuaikan ya nama field-nya. Ini nama dan jenis kan. Oh ya, ini jangan lupa disesuaikan ya. Namanya kita ubah jadi short text, dosen, mahasiswa, mata kuliah. Oke, sip. Kita sudah punya 3. Kemudian ada kelas ya. Nah, kita buat lagi ya. Create lagi untuk tabel kelas. Ini ada kode kelas. Kelasnya kita buat teks, ini nama kelas depannya. Oke. Kita sudah punya objeknya dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan kelas. Oke. Kita kembali ke whiteboard tadi. Nah, ini seperti yang kita pelajari ya, kalau ada hubungan one to many ya, ini sisi one, dan sisi many, berarti nanti primary key yang ada di kelas itu kan dikopikan ke sisi many ya. Berarti kode kelas ini kita kopikan ke mahasiswa ya. Kemudian karena di sini ada hubungan kompleks ya, maka kita akan buat satu lagi relasi yang menyimpan primary key dari setiap relasi, kemudian kita jadikan dia sebagai foreign key ya. Oke, jadi tadi kelas itu punya banyak mahasiswa ya. Jadi di mahasiswa kita tambahkan kode kelas. Tipe datanya kita samakan dengan kelas ya. Oke, seperti ini.
Kemudian kita buat satu relasi tadi yang menggambarkan hubungan antara dosen mengajar mahasiswa, mengajar mata kuliah di suatu kelas ya. Kita sebutkan perkuliahan. Perkuliahan. Sini ada ID-nya, kita boleh set sebagai auto nomor saja. Kemudian kita set sini ada kode dosen, tipe datanya harus sama dengan yang dosen yaitu short text di sini. Kemudian ada juga NIM, mohon maaf salah. Mata kuliah, kode matkul. Short text, kemudian juga kode kelas. Sini ya, kita buat short text juga. Oke, kita simpan. Saya berikan ini ID-nya, bukan cuma ID ya, ID perkuliahan. Oke, kita sudah buat tabelnya, kita sudah isikan atributnya, kita sudah set primary key. Selanjutnya, apa yang kita buat? Kita buat hubungannya tadi. Ini tadi kita sudah buat ya, atribut yang menggambarkan hubungan, tapi kita belum hubungkan dengan foreign key. Jadi kita bisa buat ini, tambahkan foreign key ya, yang menghubungkan antara atribut. Kita bisa menambahkan foreign key diakses dengan cara seperti ini. Kita klik di database tools, kemudian kita klik relationship. Oh ya, tapi sebelum itu jangan lupa ditutup semuanya ya. Jangan lupa tutup dulu semuanya, close all dulu, close all. Kemudian kita klik create, create database, kemudian relationship. Kita bisa tambahkan satu persatu seperti ini, atau klik add ini, atau kita blok ya, sambil pencet shift, klik, nah seperti ini, kemudian kita add. Nah, kami muncul semuanya. Oke, tadi hubungannya adalah seperti ini ya. Dosen mengajar banyak perkuliahan. Oke. Kita edit relationship, kemudian kita create new di sini. Kemudian di left, di sini ada dosennya, kita tambahkan dosen. Dengan kolomnya adalah kode dosen, dan di sebelah kanan kita tambahkan perkuliahan, atributnya adalah kode dosen juga. Nah, kemudian kita pastikan ada referential integrity, dan kita set cascade pada saat update dan new. Nah, seperti ini ya, untuk ini. Kita lakukan seperti itu juga pada mata kuliah, kita ulang lagi ya. Kita edit relationship-nya, kemudian kita create new. Kemudian pada tabel kiri kita tambahkan mahasiswa, bukan, mata kuliah. Di sini kolomnya adalah kode matkul, di sebelah kanan ada perkuliahan, dan di sebelah kolomnya kita tambahkan kode matkul. Oke, pastikan referensibility-nya. Nah, sepertinya. Kemudian kelas, saya tambahkan seperti tadi. Create new, kemudian sebelah sini ada kelas, kode kelas, di sini ada perkuliahan, kemudian kode kelas. Pastikan referensial integrity-nya, kemudian create. Ini, oke, kita pindahkan seperti ini biar jelas. Kemudian untuk kelas ini terdiri dari banyak mahasiswa. Kita tambahkan lagi, kemudian create new, di tabel mana aja ya, kelas dengan mahasiswa, kode kelas. Oke. Ya, oke, sudah terlihat. Yap. Nah, ya sudah terlihat ya. Begini berarti kita sudah punya hubungan antar tabel ya. Ini kita simpan, jangan lupa. Ini kita bisa tutup ini. Nah, setelah kita menambahkan hubungannya, kita bisa menambahkan data. Misalkan dosen. Tahun dosen yang pertama adalah D01, namanya adalah Lutfi, tipe jenis kelaminnya adalah P ya. Oke, enter. Nah, akan tambah satu data ya di dosen. Nah, karena ini sudah ada hubungan ya antar tabel, dan dari dosen itu punya banyak perkuliahan, maka di sini akan muncul tambah seperti ini ya, tanda tambah seperti ini plus, kemudian ketika diklik akan muncul perkuliahan ya yang berhubungan.
Semua yang terhubung ke one to many akan seperti ini. Tapi kalau kalian mencoba membuka ini, menambahkan data sebelum ditambahkan hubungannya, maka kalian tidak akan mendapatkan seperti ini. Ya. Kemudian kita tambahkan kelas, misalkan 2ST, nama kelasnya adalah 2ST, boleh ya? Enter. Oke, kelas tadi punya banyak perkuliahan, misalnya. Nah, di sini karena kelas ini kan tadi kelas punya banyak mahasiswa ya, dan kelas juga punya banyak perkuliahan, kita diminta mau menghubungkan data ini ke child yang mana? Child yang mahasiswa kah atau child yang perkuliahan? Ya, atau kalau misalnya tidak dibuka juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa atur tampilannya di tempat yang lain. Kemudian kita tambahkan mata kuliah, misalkan di sini kode matkulnya adalah DB 2022, nama mata kuliahnya adalah database ya. Oke. Nah, sini kita sudah punya isi untuk dosen, kelas, dan mata kuliah. Misalkan kita menambahkan ke perkuliahan. Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa perkuliahan itu banyak foreign key gitu ya. Dari dosen dia foreign key ke dosen. Mata kuliah dia foreign key ke mata kuliah. Kode kelas dia foreign key ke kelas ya. Ketika kita menambahkan data ini, maka kita hanya bisa menambahkan yang datanya itu ada di data master ya. Oke. Kemudian untuk ID perkuliahan karena tadi kita set auto number maka kita tidak perlu menambahkan nilai untuk ID perkuliahan ini. Nanti akan otomatis ditambahkan oleh DBMS-nya ya. Kita cukup isikan saja kode dosennya, misalkan tadi kode dosennya adalah siapa nih? 01 itu ya. Dan kode matkulnya adalah di 2002, kelasnya adalah 2. Kita enter. Nah, akan otomatis isikan satu. Ya. Kalau misalnya kita nambahkan lagi ya, tapi data yang kita masukkan di sini belum ada di tabel parent, biasanya tidak akan bisa, pasti dia akan bisa. Kita mau coba boleh, misalkan ya. Saya sekarang aja asal. Seperti ini ya, kita enter. Nah, di sini akan divalidasi duluan adalah data di kolom yang pertama yang error. Ya. Misalkan di sini yang error adalah kode dosen ya, karena di sini tidak ada kode dosen D002. Maka di sini akan muncul ada you cannot add or change a record because a related record is required in table dosen. Nah, di sini karena D02 tidak ada di dosen, maka kita tidak akan bisa menambahkan ini. Jadi kita oke dulu, kita perbaiki datanya. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian kode matkulnya juga, misalkan kita enter ya. Nah, seperti ini. Mata kuliahnya nggak ada. Ya. Kita belum ada, kita harus perbaiki dulu. Kemudian kode dosennya, kode kelasnya kita juga harus perbaiki dulu. Kalau misalnya kita asal ya akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kelasnya errornya oke. Kalau misalnya kita perbaiki 2ST, oke masih ada. Ya. Nah, ini datanya bisa double ya, kode dosennya sama, kode matkulnya sama, kode kelasnya sama karena kita belum atur ini ya. Jadi bisa diabaikan dulu ya. Oke, kembali lagi di sini ke dosen. Tadi kan kalau kita klik plusnya kan akan muncul data di childnya yang berhubungan dengan D001 ini. Kalau kita klik bisa seperti ini. Oke, ini kita lupa save all. Save all bisa kita tutup dulu ya semuanya. Kemudian kita buka dosen. Kalau kita buka jadi seperti ini. Muncul data dosen, data perkuliahan dosen yang berhubungan dengan record ini. Nanti kalau recordnya bertambah maka ini bisa apa ya, kayak pohon gitu ya. Nah, seperti pohon. Di setiap baris untuk data yang ada di sini nanti punya banyak data. Ya. Jadi belum kita tambahkan data mahasiswanya ya. Nanti bisa ditambahkan. Oke, silahkan nanti dicoba ya. Kalian membuat tabel seperti ini boleh, tabel yang lain juga boleh. Kemudian kalian pastikan primarynya, kemudian kalian save foreign key-nya, kemudian kalian coba isikan datanya. Kalau kalian mau mencoba-coba ya, kalian bisa nggak sih entry data, tapi foreign key-nya belum ada? Bisa, tapi nanti biasanya datanya tidak akan tervalidasi ya antar hubungan dengan tabelnya, ya.
Silahkan nanti dicoba, pastikan memang nggak bisa gitu ya. Pastikan bahwa memang kalau nggak ada foreign key itu kalian bisa ngentri apapun gitu, misalkan ya. Mungkin itu saja ya yang kita bahas di pertemuan ini. Nanti akan kita diskusikan di kelas apa saja yang masih kurang jelas, mana yang masih perlu didemokan lagi. Ya, oke. Kita stop share screen-nya. Sampai jumpa di kelas ya. Sampai jumpa di sesi diskusi. Selamat belajar.